Disinilah Laksamana Maeda itu menerima Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kah Makor, channel keluarga pilihan kita semua. Bermain ceria bersama, jangan lupa ya kawan belajar. Perbanyak teman, hindari permusuhan. Mari berkarya dari hati, tebar manfaat. Hapus segala sedih di hati, kita bergembira. Kah Makor, ada Kapi dan Raska. Kah Makor, ada cerita sejarah. Kah Makor, musik blog juga ada. Channel keluarga pilihan kita semua. Channel keluarga pilihan kita semua. Kakak lagi di mana? Di Museum Naskah Proklamasi. Wah, Museum Naskah Proklamasi. Itu di belakang kakak lagi ada apa? Lagi ada apa Gladi namanya? Resik ya? Iya. Gladi Resik, di mana pada saat itu saat perumusan Naskah Proklamasi nih. Tuh, yuk kita lihat yuk. Sahabat Kah Makor, ini adalah ilustrasi bagaimana bangsa Jepang masuk ke Indonesia. Di awal kedatangannya, Jepang bisa dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang bersifat metafisis. Contohnya, Jepang menggunakan ramalan Jayabaya tentang datangnya bangsa kulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Propaganda lainnya adalah Jepang menyebut diri mereka sebagai saudara tua bagi Indonesia. Setelah itu, lahir gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Dikutip dari buku sejarah, tulisan Sugiono dan kawan-kawan, Jepang memberikan pernyataan berikut di setiap kesempatan. Indonesia Nippon berada di kedudukan yang sederajat. Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya. Bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hinomaru. Selain itu, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan bersama Kimigayo. Pihak Jepang juga menarik perhatian para pemuda di Indonesia dengan bergabung dalam pasukan pembela tanah air atau PETA yang dibentuk untuk melawan sekutu selama Perang Dunia Kedua. Itulah sederet alasan mengapa pada awal kedatangan Jepang ke Indonesia, rakyat sempat menyambut mereka dengan gembira. Akan tetapi, tipu muslihat kolonial Jepang juga segera diketahui bangsa Indonesia. Teman-teman, sebenarnya aku kesini sama Rio dan Kak Izul kok belum datang sih. Ah, yang benar kak? Iya. Udah coba dicari dulu nih, Rio-nya ada di mana? Di mana sih mereka? Yuk. What? Lah, tuh Rio lagi di situ. Ngapain dia? Mana kak? Itu. Yaudah kita samperin yuk. Ayo. Ini rasa apa ya? Aku mau cari yang cornetto biar besar. Rio, ngapain kamu di situ? Udah aku tungguin dari tadi. Kasih. Maaf. Aku lagi lihat es krim nih. Rio,
masuk, keburu tutup nih museumnya. Ayo, yuk, cagut. Ini harus diisi buku tamu dulu ya? Iya, diisi buku tamu dulu. Oh gitu. Oke deh, kalau gitu aku tanya-tanya sedikit boleh Ya, ya? boleh, silakan. Oh, kamu mau tanya apa nanti Kak Izul yang isi? Iya, aku isi nanti ya. Apa yang mau ditanyain? Ini kalau kita masuk bayarnya berapa ya Pak? Bayarnya itu untuk dewasa 2.000 dan 2.000. untuk anak kecil itu 1.000. Oh gitu. Rp1.000. Berarti kalau aku gratis kan aku masih geng dong. Kamu bayar juga. Apalagi mau tanya apa lagi? Ini nanti masuknya dari hari apa dan jam berapa aja sih, Pak? Kalau untuk masuk kita dari hari Selasa sampai hari Minggu jam 8 sampai jam 4 sore. Oke deh, kalau gitu kita lanjut. Kartisnya mana tadi? Nah, Wah, ini ini dia tiketnya. kartisnya. Wah, tapi ini kita punya tiketnya. A few moments later. Wah, kita harus gimana ya? Wah, kemana lagi nih kita harus cari? Wah, kayaknya kita harus butuh bantuan dokter-dokter buat jelasin ini ya. Ya gimana Kak Pri? Iya kan? Iya, aku juga bingung. Ya udah kalau gitu kita butuh bantuan kayaknya. Halo. Wah, ini dia ada yang bantuan. Iya, Bapak. Iya. Wah, ini Bapak aku lagi bingung cari-cari tempat ini. Ini Iya. tempatnya apa aja sih? Iya, ini kita lagi berada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Iya. Tepatnya di ruang pertemuan. Oh, ini ruang Iya. pertemuan. Jadi disinilah Laksamana Maeda itu Iya. menerima Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo Oh, di sini tanggal nih? iya Di sini? Oh. pada tanggal 16 Agustus 1945 sehari sebelum proklamasi kemerdekaan. Oh, gitu. Iya. Berarti di ruangan ini ya, Pak ya? Di ruangan ini Iya. ya. Oke. Ayo, Kita lanjut ke ruang berikutnya ya Kak ya. Nah, sekarang kita udah di ruang kedua ini Kak. Oh, iya. Ini kita sebut dengan ruang perumusan. Itu. Jadi di ruangan ini Soekarno, Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Oh, gitu. Yang bertindak sebagai yang menulis adalah Soekarno, sedangkan Ahmad Subarjo dan Muhammad Hatta itu lebih mengembangkan kepada pikiran dan ide-ide mereka. Dan setelah berlangsung lebih kurang 2 jam itu naskah proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno lebih kurang seperti yang ada di panel yang di dinding Kak. Iya. Oh, itu yang di situ ya? Ayo, kita Oke, lihat ya. yuk kita kesana lagi ya. Wah, ini dia nih yang suka ada di TV. Oh, iya benar. Ini, oh, ini tulisan Soekarno atau asli ya? Proklamasi ya. Hasil naskah proklamasi hasil tulisan tangan Insinyur Soekarno. Jadi Oh, gitu. pada naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno itu terdapat beberapa coretan ini Kak. Oh, Ya, iya. ini yang pada awalnya ditulis penyerahan dan perebutan itu dicoret diganti dengan kata pemindahan. Oh, jadi pemindahan ya? Oh, Dan gitu. ini yang awalnya kata-kata diusahakan diganti sama kata diselenggarakan. Oh, jadi itu yang Iya. diganti. Iya. Nah, yang unik juga Kak, ini dari penanggalan yang dibuat oleh Insinyur Soekarno, Iya. di sini ditulis 05. Ah, kenapa 05 sih? Padahal kita kan waktu itu 1945 ya Kak ya. Iya, jadi betul. pada saat itu yang berlaku di Indonesia adalah kalender Jepang. Oh, Ya, gitu. waktu itu kalender Jepang itu tahunnya sudah 2605. Oh, Sehingga iya. ditulis 05. Oh, itu alasannya. Pantesan kirain aku itu salah tulis. Oh, salah tulis. Enggak ya? Jadi itu kalender Jepang. Iya, itu tahun dari kalender Jepang Kak. Oh gitu ya Rio ya. Jadi kita jadi tahu nih ya Iya. Pak ya. Oke, wah seru banget. Nah habis ini kita kemana lagi nih? Kita buat ruang ketiga itu ruang pengetikan. Oh, ruang Iya. pengetikan. Jadi setelah naskah ditulis, Iya. itu naskah proklamasi itu diketik Kak. Oh iya. Karena waktu itu sudah ada mesin tik juga ya.
ini ruang ketiga adalah ruang pengetikan. Oh gitu. Ini kita boleh masuk nggak? Boleh Kak. Oh boleh. Jadi di Oke. dalam ruangan ini kita dilengkapi dengan sensor gerak. Jadi kalau masuk nanti akan Bunyi. ada suara ya, Oh, gitu. penjelasan tentang ruangan ini. Oke, kalau gitu aku duluan masuk ya. Ayo Kang Tif. Silahkan coba Kak. Ditemani BMPA mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Keren banget ya. Nah, ternyata Bapak Syetumelik tak sendirian nih Kak. Iya. Ditemani oleh Bapak Nurudin Muhammadiyah. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Ini selalu saya bunyi Timur ya, kalau ditemani pulang ya? BMPA mengetik naskah proklamasi Ya, menggunakan mesin bunyi. ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Oke, kalau gitu kita kemana lagi nih? Jadi setelah naskah proklamasi diketik, Iya. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang telah disepakati untuk menandatangani teks proklamasi tersebut Iya. melakukan penandatanganan teks proklamasi di atas piano ini Kak. Oh di sini. Iya, ternyata piano ini punya nilai sejarah juga. Wah, maaf ya tadi malah aku dudukin. Iya kamu sih asal-asal duduk aja. Oh iya maaf, nanti aku bisa diomelin nih. Kalau udah rusak, aduh maaf ya maaf. Oh jadi ini dia tanda tangannya di sini Pak? Tanda tangannya di Oh sini. tanda tangannya di sini. Di ruangan ini itu sudah berkumpul sekitar 50-an orang tokoh, itu baik dari PPKI dan golongan muda juga. Iya. Berarti sudah berkumpul di Sudah sana ya, berkumpul. siap-siap Jadi ya. yang di sini bukan hanya 3 tokoh perumusan tadi aja, sudah ada tokoh lain juga. Ada tokoh pemuda Iya. juga ya. Pemuda juga. Oh. Nah, teks proklamasi yang telah diketik oleh Syetumelik itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan hadirin yang telah menunggu. Oh gitu. Untuk dicapai sebuah kesepakatan bahwa teks tersebut disetujui untuk dibacakan di tanggal 17 Agustus. Jadi dibacakan di tanggal 17 Agustus. Iya. Oh gitu. Jam 10 di rumahnya Insinyur Soekarno. Oh gitu. Iya iya iya. Nah, di sini tuh Kak akan kita lihat tokoh-tokoh yang hadir pada saat perumusan. Oh ini. Iya, dan Banyak ya. banyak. Jadi dari sekitar 50-an orang yang baru kita dapat informasinya itu Iya. sekitar 29 orang Kak. Oh gitu. Iya. 26 yang udah ada fotonya dan 3 belum. Oh iya iya. Banyak juga ya ternyata ya. Iya. Ini berarti dari seluruh Indonesia perwakilan ya. Iya. Oh, gitu. Tepatnya yang ada di sini itu adalah anggota PPKI dan golongan muda. Oh. Karena waktu itu rencananya anggota PPKI akan mengadakan rapat. Gitu. Rapatnya tidak jadi karena anggota yang golongan muda itu mendesak untuk proklamasi disegerakan. Dicepetin ya. Iya, dicepetin. Iya udah nggak sabar soalnya anak muda kan orangnya Iya. banyak duru-duru cepet. Semangat anak muda. Iya gitu. semangat. Ya pasti kamu juga harus semangat ya sebagai pemuda merdeka. Merdeka. Ayo sekarang kita kemana lagi? Nah, jadi teks naskah proklamasi hasil ketikan Syetumelik Iya. jadi kurang tampilannya seperti ini nih Kak. Ini. Jadi Wah. Syetumelik itu melakukan beberapa perubahan Iya. dari yang hasil tulisan tangan Soekarno. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa sih, Oh, itu gitu. lebih ke bentuk bakunya aja. Karena si Syetumelik itu adalah seorang media, wartawan juga, jadi lebih mendalami dari segi bahasa. Oh iya. Jadi kata-kata yang mengalami perubahan itu di hasil tulisan tangan Soekarno. Iya. Untuk kata hal-hal, Hal-hal. Soekarno hanya menulis hal terus angka 2. Iya. Dirubah jadi hal strip hal. Oh lebih ke penulisannya ya. Tulisannya aja. Oh, gitu. Terus untuk kata tempo, Soekarno yang awalnya menulis tempo pakai H kan. Oh, iya. Dihilangin H-nya jadi tempo. Oh iya, jadinya tempo. Ya, dan untuk penanggalan yang awalnya Soekarno menulis hanya 17 strip 8 strip 05. Nah, Syetumelik menambahkan hari 17 bulan 8 tahun 05. Oh, jadi ini sih tulisannya udah bener ya? Iya. Oh gitu ya. Dan ini yang kan- terakhir adalah Heeh. merubah ini
yang Soekarno menulis wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah jadi atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Wah, sekarang kita lagi di mana nih? Ternyata di bagian belakang bangunan museum kita itu ternyata ada bunker juga loh. Wah, iya. Ada bunker. Ini bunker buat apaan ya? Jadi ini semacam lubang tempat persembunyian penghuni bangunan atau penghuni rumah ketika ada serangan mendadak dari pihak musuh, Kak. Oh, gitu. Jadi biasanya bunker-bunker di daerah sini itu terhubung ke bangunan lain di sekitarnya, atau keluarnya nanti itu di lapangan terbuka, bisa jadi di pinggir sungai atau di tempat pelarian lah pokoknya, Kak. Oh gitu. Ya. Oh, kalau ini berarti nanti dia terhubungnya kemana? Tapi karena ini sudah lama tidak dipakai, jadi sebagian lubangnya itu tertutup oleh endapan dari tanah. Jadi ini bunkernya cuma dari sini sampai ke ventilasinya itu, Kak. Iya. Oh iya. Tapi ini nggak bisa dimasukin berarti ya? Bisa, Kak. Oh, ini bisa. kan ada tangganya juga. Iya. Tapi aku takut. Ada yang berani masuk, Kak? Berani. Ayo, Bang, masuk aja, Bang. Kameramen masuk. Yuk. Wah, aku masuk juga akhirnya nih. Sebentar ya, Rio. Oh, aku diajak dong. Iya, sabar. Tunggu dulu. Ini. Ah, Rio. Wah, udah nih kamu. Nah, hati-hati ya. Iya. Nggak jatuh kan? Enggak. Sabar. Oh, ternyata gampang ya. Iya, gampang. Makanya jangan jatuh. Boleh yuk ikut turun juga. Gampang. Iya. Nah, hari ini kerja. Iya. Wah, ini udah di dalam bunker ya? Iya nih aku dalam bunker. Wah, ternyata ada bunker rahasia di gedung persiapan proklamasi ini. Wah, baru tahu. Keren banget ya bunkernya. Wah, itu. Wah, sampai masuk ke dalam. Mau masuk nggak? Kakak mau masuk nggak? Berani nggak kakak? Aku berani. Kakak berani nggak? Lumayan. Ayo, yuk, masuk yuk. Ya. Udah. Ayo berani. Yuk, boleh? Dapat nggak itunya? Cahayanya. Oke. Ayo, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf lahir dan batin. Wah, masih ada ininya, apa bolongannya? Tuh, ada bolongannya ternyata. Oh, oh, itu sebenarnya sampai lapangan Ikada kali ya? Iya. Ada bolongan lagi kayaknya. Ini dalam sekali ya. Jadi kalau misalnya ada peperangan, ada apa dia nggak tersentuh ya? Dia ngumpet di sini. Dan ini ada airnya bisa surut sendiri loh. Oke, kalau gitu kita naik lagi ya. Ayah, kakak dari naik tangga. Iya. Wah, kakak nih pengalaman kakak nih. Ayah baru pertama kali lihat bunker. Ayah, Kakak udah bisa ngelihat. ayah. Tunggu Rio dulu yang naik. Nanti sama ayah. Oke. Nanti pegangin ya. Bentar. Ya. Ya. Masih ada ya. Jangan jatuh ya Allah. Kalau digayain. Kaisal, Pak, itu tadi si kakek mana ya? Lah, iya, mana tuh bocah? Lah, iya ya, kemana ya? Tapi kayaknya tadi, padahal bareng ya. Kok malah ngilang tuh anak? Iya, mana ya? Wah, jangan-jangan dia masuk ke dongker di dalam situ. Ya, masa sih? Enggak lah tadi. Enggak di situ lah. Kaisul, apa? Itu? Siapa itu? Yang mana? Itu? Oh, iya. Lah,
Itu dia ada nih. Kita samperin yuk. Ayo, kita samperin. Woi. Yuk, iya bisa. Coba bangunin. Aku bangunin ya, biar dia bangun. Ya udah coba bangunin. Apaan sih Rio? Aku lagi enak-enak tidur juga. Aku capek nih, muter-muter terus dari tadi. Kaki, ayo kita pulang aja. Kalau lama-lama di sini nanti bisa nginep loh. Yuk kita pulang yuk. Ya udah yuk. Ayo, Ini juga mau tutup. Nah iya makanya nanti keburu nanggung. Ayo. Wah tadi gimana seru gak sih? Tapi aku capek.